Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yunitawati dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembelanjaan daring, di mana sistem pembelanjaan daring ini sangat diminati oleh kalangan banyak orang, khususnya di Indonesia sendiri, karena terbilang harganya lebih murah dan juga lebih praktis dan lebih hemat. Di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang sistem pembelanjaan daring. Sistem pembelanjaan daring ini adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung ke dalam layanan internet. Belanja daring adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. Belanja daring di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belanja daring tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa, seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-banking. Melalui teknik e-banking, pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, internet, pembelian pulsa, pembayaran uang kuliah, dan sebagainya. Belanja daring di Indonesia untuk pembelian suatu barang mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari situs yang menjual handphone, gitar, batik, toko buku, makanan, bahkan hingga ke alat elektronik pun mulai dirambah oleh layanan belanja daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemesanan atau tata cara belanja daring. Belanja daring dapat dilakukan dengan cara melakukan window shopping online pada situs web yang dituju. Kemudian, pembeli dapat mengklik barang yang diinginkan. Setelah itu, pembeli kemudian dibawa ke jendela yang menampilkan tata cara pembayaran yang disepakati, dan kemudian setelah nominal uang ditransfer, maka penjual akan mengirim barang melalui jasa pos atau jasa-jasa e-commerce lainnya. Pada zaman ini, tata cara belanja online dapat dilakukan semakin mudah. Ketika pembeli tertarik dengan barang yang dituju, ia cukup melakukan panggilan telepon dengan sang penjual ataupun mengetikkan SMS sesuai aturan. Setelah pesan diterima, pembeli biasanya diharuskan mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual dan barang yang dibeli pun akan dikirim baik melalui kurir, jika wilayah pengiriman masih cukup dekat, ataupun melalui jasa pos. Pembayaran dapat dilakukan baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, memotong pulsa pelanggan untuk transaksi lewat ponsel, atau cek maupun COD, atau cash on delivery, yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. Cash on delivery biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli. Penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli yang tertarik bisa meneliti barang yang akan ia beli. Pembelian semacam ini biasanya melakukan pembayaran secara langsung atau menggunakan uang kontan. Selain tetap langsung antara penjual dan pembeli, COD ini biasanya dilakukan antara kurir dan pembeli. Biasanya penjual hanya akan melayani COD apabila daerah pembeli masih dapat dijangkau oleh penjual. Kita harus menelusuri bagaimana keuntungan belanja dari sistem daring ini. Keuntungan belanja daring yang pertama adalah pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjualan, baik itu toko, batik, mall, dan lain-lain. Pembeli cukup klik ke web yang dituju dan memilih barang yang dikehendaki. Lalu yang kedua adalah pemilihan barang yang bisa dilakukan dari rumah atau kantor, sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja daring, penjual cukup memasarkan produknya melalui internet. Yang keempat, pemasaran produk bisa mencapai seluruh dunia dengan biaya yang murah. Yang kelima, pembeli dapat membandingkan harga produk yang ingin dibelinya secara cepat untuk menentukan harga yang paling murah. Tetapi kita juga harus tahu apa kelemahan belanja daring. Kelemahan belanja daring diantaranya adalah yang pertama, kuantitas atau kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di situs web. Yang kedua, rentan aksi penipuan, di mana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim. Yang ketiga, rentan rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos. Yang keempat,
rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet. Sehingga kita harus waspada dengan resiko-resiko yang harus kita hadapi sebagai pengguna situs pembelanjaan online atau situs pembelanjaan daring ini ya. Yang kelima adalah marak aksi spamming, karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email pembeli, dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing pembeli dan penjual. Jadi, pembelanjaan daring ini adalah sangat mudah untuk dilakukan, karena kita hanya menggunakan gawai sebagai penghubungnya. Tetapi kita juga harus meneliti atau menelaah bagaimana risiko yang akan kita hadapi jika kita menggunakan sistem pembelanjaan daring ini. Pembelanjaan daring ini semakin berkembang pesat ketika kita terdampak oleh virus pandemi COVID-19, di mana semua warga masyarakat oleh pemerintah diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Sehingga masyarakat cenderung menggunakan aplikasi pembelanjaan daring atau pembelanjaan daring ini untuk mempermudah kita di dalam rumah, sehingga kebutuhan kita tercukupi walaupun kita berdiam diri di rumah. Dan kita tinggal menunggu pemesanan yang kita pesan datang ke rumah menggunakan kurir. Mungkin begitu yang mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.